Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya lanjutkan, Mas Roni kelihatannya putus-putus, mungkin kurang kenceng atau kurang dekat. Mungkin ada gangguan sinyal, makhluk-makhluk sinyal berkeliaran di sini. Pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat santri virtual maupun santri weekend dan santri-santri lain dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa bertatap muka kembali dalam keadaan sehat walafiah. Mudah-mudahan kesehatan ini terus bersama kita dalam taat pada Allah Ta'ala sampai nantinya setelah umur panjang dalam semua kebaikan, Allah anugerahkan kepada kita akhir usia yang indah dalam taat pada Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Saya mau bincang santai aja. Ahad pagi ngobrol santai bersama santri, asyik. Ya, tentang salah satu ilmu yang saya dapatkan dari Mas Wali Solo, Wali Kota Solo, Mas Gibran. Ya, atas kunjungan beliau kemarin saya dapat satu ilmu. Ini ilmu yang sebetulnya itu salah satu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mungkin orang enggak perhatian. Ya, tapi ini santri-santri harus tahu ilmu praktek nyata. Kemarin ketika saya nanya kepada Mas Gibran tentang nama beliau dan saudara dan saudarinya serta nama anak-anak beliau, saya menyebutkan kalau nama Gibran Raka Buming, Raka itu nama Arab plus nama Jawa gitu ya. Gibran kan namanya filosofis ya. Nah, kemudian Raka Buming, Raka ini ramah Jawa. Ketika saya nyebut ini nama Arab kan ternyata salah. Ternyata itu bukan nama Arab tapi singkatan. Tapi Mas Gibran tidak langsung menyelah. Salah Bib, enggak. Enggak begitu Bib, tidak. Dibiarkan saya bicara selesai tuntas. Ya, kemudian setelah itu giliran beliau bicara, baru beliau memberikan tambahan informasi dan tidak menyalahkan saya. Beliau mengatakan Gibran itu sebetulnya singkatan Habib. Ya, gagah berani. Nah ini cara bicara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah itu, dan kalau kita baca kitab Idhah Asrar Ulumil Muqarrabin, orang itu kalau bicara enggak boleh ada hawa nafsu. Orang yang bicara dengan hawa nafsu nanti akan membangkitkan hawa nafsu lawan bicara. Ya, kalau kamu bicara dengan marah nanti yang dengar juga akan ikut marah. Kamu bicara dengan ego, yang dengar nanti egonya juga akan muncul. Bicara itu mulai dari hati. Hatinya harus betul-betul, enggak ada ego, enggak ada hawa nafsu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang kalau bicara dengan orang lain itu ada aturan. Dan itu kemarin dipraktekkan sama Mas Gibran kepada antum semua saksikan, cukup indah. Kalau orang bicara saut-sautan menurut para ulama, mohon maaf mbak-mbak, mohon maaf. Yang bicara itu namanya kalamun nisa. Ya, ucapannya perempuan. Ya, saya bukan mengercikan perempuan, tapi biasanya perempuan kalau ngobrol seperti itu. Betul mbak-mbak? Ngaku, ayo ngaku. Iya kan?
Oh enggak begitu, ini timpal menimpali, seru asyik memang. Ya seru asyik. Tapi ketika rijal, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mulia, orang-orang yang berpendidikan, nah, itu ada etika berbicara. Dengarkan lawan bicaramu, sampai tuntas dia bicara, baru kamu berbicara. Jangan potong pembicaraan orang lain. Ini etika yang paling penting ketika kita bicara dengan orang lain. Dan itu dicontohkan langsung oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berbicara dengan orang-orang kafir. Ketika beliau SAW berbicara dengan orang-orang yang gak beriman kepada Allah dan belum beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasul kemudian mengatakan aku paling benar? Gak mungkin aku salah, aku berbicara bukan dari hawa nafsuku, aku berbicara semua wahyu yang Allah wahyukan ke dalam hati, jadi kalian gak usah ngomong, aku aja yang ngomong. Apa begitu? Enggak. Nabi Muhammad SAW mempersilahkan yang belum beriman tadi, siapapun orangnya, untuk bicara. Dan didengarkan, itu menarik. Nah, zaman sekarang ini ustadznya bicara aja, jamaahnya ngomong dewe. Oh, udah pernah dengar saya. Nah, itu lagi. Apalagi khutbah Jumat. Masya Allah, ini mbak-mbak aman. Khutbah Jumat yang datang biasanya laki-laki. Berarti pelakunya memang laki-laki suka begitu ya? Oh itu ya. Pelakunya laki-laki. Khotibnya khutbah. Takwallah lagi. Habis itu hadisnya itu lagi. Ngomongnya ya begitu lagi. Ya turu aja. Gak mau dengerin. Padahal adabnya kita itu kalau mau dapat ilmu, kalau ada orang berbicara, dengarkan dengan sekujur tubuh. Sekujur tubuh, jadi tangannya ikut mendengarkan, matanya ikut mendengarkan, telinganya ikut mendengarkan, mulutnya ikut mendengarkan, hatinya ikut mendengarkan, fisiknya semua ikut mendengarkan. Bahasa tubuhnya itu indah. Ya, mendengarkan betul. Ini baru namanya mendengarkan. Dan itu Nabi contohkan agar kita meniru Nabi SAW dengan langsung dipraktekkan Rasulullah SAW ketika bicara dengan orang-orang kafir. Orang-orang yang bahkan menentang, bukan sekedar enggak beriman, menentang Allah dan Rasulnya. Itu Rasulullah perintahkan kepada sahabat untuk diam, dengarkan ucapannya. Selesai dia bicara, baru Nabi mengatakan sekarang giliran saya bicara. Kan indah itu ya, enak itu, elegan, bagus, cakep. Ini cara bicara yang diajarkan. Nah kemarin dicontohkan langsung bagaimana ketika harus memperbaiki makna yang salah gitu ya dari sebuah nama, ditunggu saya sampai selesai. Kemudian beliau baru ketika berbicara memberikan konfirmasi. Artinya begini Habib itu, sebetulnya artinya seperti ini. Ini cara bicara yang elegan yang harus ya dimiliki oleh setiap muslim. Ya, setiap muslim kalau ngomong harus gitu. Nah ini sekarang enggak, kadang di dunia maya ngomongnya ya itu seperti perempuan. Dengan ketikan dia. Ya kadang ngomong belum selesai jawabannya sudah ada kan, hebat tuh. Ya ngomongnya belum selesai jawabannya sudah ada. Nah ini ilmu dari yang kemarin. Kemudian yang kedua, ini ilmu lagi ya, belajar ilmu. Ketika saya kasih hadiah foto, figura, saya kan udah siapkan salah satu santri dan sahabat saya untuk pegangkan figura tersebut. Tapi Mas Gibran gak mau tinggal diam. Beliau juga ikut pengen megangkan. Dan cukup lama itu megang, disuruh ngelepasin gak mau. Ya tidak berat hati untuk melakukan hal yang seperti itu. Ya seorang wali kota, anak presiden gak berat hati melakukan seperti itu. Ini akhlak yang mulia. Nah kadang-kadang kita ini Masya Allah
disuruh ngambil sandal aja sudah merasa beratnya luar biasa. Suruh megangin apa gitu, emangnya aku siapa gitu kan? Berat hati. Ego kita yang muncul. Nah, prinsipnya orang hidup itu kalau bisa semakin menolong orang, semakin bagus. Nabi Muhammad SAW ketika duduk bersama para sahabat, kemudian tiba waktunya makan dalam sebuah perjalanan, sahabat menawarkan diri, ya Rasulullah, izinkan saya yang nyembelih kambing. Ya Rasulullah, izinkan saya yang mencacah-cacah dagingnya. Ya Rasulullah, izinkan saya yang masak. Semua diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah Rasul izinkan saya yang makan? Enggak. Nabi Muhammad SAW tidak tinggal diam. Beliau berdiri, kemudian berkata kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, izinkan saya yang mencari kayu bakar. Nabi Muhammad SAW cari kayu bakar, kan luar biasa. Sahabat yang ngomong, jangan ya Rasulullah, jangan. Enggak, Allah enggak suka kalau lihat orang itu pada bekerja kok ada satu enggak mau ikut andil, diam enggak mau ikut andil. Allah enggak suka sama orang yang seperti itu. Maka Nabi pun SAW bergerak untuk membantu para sahabat. Ini akhlak yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Jadi jangan pernah melihat dirimu punya sesuatu. Tapi dirimu akan menjadi sesuatu kalau kamu tidak melihat dirimu punya sesuatu. Selama engkau melihat dirimu punya sesuatu, maka kamu bukan sesuatu. Wes mumeto dewi. Nah, ini yang paham hanya yang paham sesuatu dan sesuatu, yang enggak paham sesuatu ya jangan mikir tentang sesuatu. Ya segera nikmati kopi yang ada di depan mata, dan selalu terjadi ya adegan ini berulang kali, selalu saya tidak diberi saudara-saudara. Saya tidak diberi saudara. Ya selalu. Alasannya Habib dibuatkan sendiri beda, aku enggak ingin dibedakan kok. Ya kan selalu begitu. Ustadz Iis itu pelakunya Ustadz Iis. Ya, ini. Bercanda pemirsa, bercanda. Nah, saya kalau sama teman-teman saya bagi tugas, saya bagian ceramah, teman-teman saya bagian buat kopi, ada bagian bagikan kopi, ada yang bagian parkir. Nah kalau lagi ada yang males, saya ajak tukar. Gini aja yuk, saya bagian parkir, kamu bagian ceramah. Deal? Enggak Bib loh. Oh, saya aja siap jadi tukang parkir kok. Almarhum ayah saya, yang makamnya di depannya, almarhum ayah saya, sepanjang saya itu buat majelis, gak pernah ayah saya mau duduk di depan. Gak pernah. Jawabannya bagi tugas. Kau yang di depan ngurusi orang-orang. Aku bagian ngamankan di parkiran. Jadi abah saya itu di parkiran, markir. Bapak saya itu. Saya bilang, bah di depan, enggak. Di alun-alun Surakarta saya buat acara. Waktu itu ya Solo bersolawat. Majlis Ar-Raudhah buat halal bihalal ya. Halal bihalal. Yang datang lebih dari 100.000 orang. Anaknya di panggung sama ulama-ulama, ayah saya tak suruh abah ke panggung. Maju sampai di depan, ya cuma lihat anaknya tok di depan gitu, saya itu bapakmu bagian di belakang. Di belakang sendiri di bawah pohon beringin tuh ya. Di situ sama ada orang jualan wedang jahe, jualan wedang teh itu ya, teh panas, duduk di situ sama minum teh. Ya aku tak ngamankan kau dari sini gitu ya. Abah saya itu. Jadi ketika orang tuh memandang dirinya bukan sesuatu, tapi berbuat sesuatu yang baik, maka baru dia bisa menjadi sesuatu. Tapi kalau masih merasa punya sesuatu, wah siapa? Kamu nggak tahu siapa saya, kamu nggak kenal siapa saya gitu. Oh saya kenal siapa kamu? Apa? Asal mulamu mani, ya kamu dari tanah, nanti dimasuk dalam tanah, terus kamu dimakan sama tanah, selesai. Itu kamu. Dan sepanjang hidupmu yang kamu bawa kotoran. Jadi kamu itu WC berjalan, selesai. Coba kalau dijawab begitu gimana? Harap ngomong apa awakmu? Kalau masih mau sombong aku kan begitu. Tapi kemarin saya lihat Mas Gibran, Masya Allah, akhlaknya bagus. Ya akhlaknya mulia.
Ini saya ngomong begini nggak ada urusannya sama kampanye loh ya. Nggak ono, ini belajar langsung. Kalau ada orang punya kebaikan kita ya harus bilang baik. Dan ini juga beliau sudah jadi wali kota kan ya, bukan pencalonan jadi wali kota. Ikhwani rahimakumullah. Dan mudah-mudahan Mas Gibran nggak dengar ceramah saya ini. Nggak usah tahu, ini kan rahasia di antara kita. Jangan dibocorkan loh ya. Walaupun ini live streaming, jangan dikasih tahu. Ya. Ikhwani rahimakumullah. Wah, Mas Wahid, jangan diganti Mas Wahid. Karena kopi yang ini beda dengan kopi yang itu. Ya taruh aja semuanya di sini, langsung. Jazakumullah khairan. Mas Wahid ini juga saya suruh ceramah enggak mau. Ya. Mas Wahid ini dari mulai saya buat pengajian bagian gelar tikar. Belum punya karpet, gelar tikar. Naik pangkat gelar parket. Apa karpet ya? Parket ya, gelar karpet. Habis itu naik pangkat ya beli karpet, bukan gelar, bagian beli. Terakhir naik pangkat bagian beli mobil. Iya, jual beli mobil, ngambil BPKB, jual BPKB, itu Mas Wahid. Ya, bagian ditagih-tagih gitu ya, itu Mas Wahid itu. Masya Allah. Ya tidak mungkin seseorang itu bisa menjadi seseorang kalau masih dia melihat dirinya punya sesuatu. Nah itu namanya hawa, ego. Nah ego ini harus dihilangkan kalau mau jadi wali. Gak mungkin bisa jadi wali Allah kalau masih dikuasai ego. Makanya ini mbak-mbak hati-hati mbak. Kamu pengen jadi wali, segera hapuskan egomu. Sayang, aku bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seorang wanita yang mendamba dirimu. Wah. Sama suaminya loh ya, jangan ngomong sama pacar, ini sama suami. Aku sudah tidak ada, yang ada hanyalah engkau. Ana ahwa, waman ahwa ana. Mudeng gak? Mas, gak kelas. Ini bahasa tingkat tinggi nih. Ana ahwa, waman ahwa ana. Waman ahwa ana. Nahnu ruhani halalna badana. Wah. Habib kok bisa Habib? Oh iya bisa aku ya. Kapan ngapalkannya? Buh lali. Gak pernah ngapalkan saya. Males, tapi apal. Alhamdulillah. Ana ahwa, aku adalah yang mencintai. Waman ahwa ana, dan yang kucintai adalah aku. Nahnu ruhani halalna badana. Kami adalah dua jiwa yang tinggal dalam satu raga. Wes, gak mudeng, gak usah paham. Yang paham hanya pecinta sejati yang telah mampu menghapus diri dan menghapuskan keinginan, yang ada hanyalah sang kekasih dalam jiwa dan dirinya. Masya Allah, kelepek, blak. Ini bahasa-bahasa begini Mas Fadli itu nggak paham. Mas Fadli itu nggak paham. Buat APK saja nggak jadi-jadi. Nggak paham itu Mas Fadli. Ya toh? Indah ajarannya Rasulullah SAW, menghapuskan ego. Hapus, gak ada ego, gak ada ego. Jadi menarik sekali. Saya melihat anak muda kok punya akhlak yang bagus, itu jarang saya temukan. Kecuali yang mungkin santri di pesantren gitu kan ya. Jenengan-jenengan, nyetaran dia apa-apa. Kita kan gak punya sesuatu. Mau apa? Mobil harga 2M punya kamu? Enggak toh, podo aku gak duwe. Jadi kalau punya mobil harga 2M kan mungkin rodok, aku punya mobil 2M. Memang kita enggak punya yang membuat hati kita punya sesuatu. Itu pun masih merasa punya sesuatu. Contoh ya maaf ya, para santri yang dimuliakan Allah. Kamu pakai kopiah putih, pakai baju putih. Saya tuh semalam di Malang marah saya sama salah satu panitia, tapi marah etok-etok loh ya. Orang nesu tenanan, ngopo gak untuk nesu tenanan, buang-buang energi. Karena saya mau menyeberang jalan, saya sendiri, saya kan gak suka ngerepoti orang. Saya sendiri mau nyeberang jalan, nyeberangnya di ujung, ini ada 10 panitia di ujung sana, langsung nyetop jalan. Stop IKB itu, semua berhenti, marah saya. Saya nyeberang sendiri bisa, ya. Enggak perlu nyetop orang. Kenapa kamu harus buat orang susah gara-gara saya mau nyebrang?
Saya masuk kampung, satu motor jalan di stop, Habibnya mau lewat. Nah yang begini-begini membuat orang gak suka sama Habib, sama Kiai gitu. Oh, mau lewat saja ganggu orang. Langsung saya marahin, silakan Pak jalan itu ya. Jangan stop orang gara-gara saya mau lewat. Silakan Pak jalan, jalannya gede nyetop-nyetop uang gitu ya. Nah ini contoh ini kadang-kadang kita ini pakai baju putih, kopiah putih, sarungan atau pakai celana panjang di jalan. Begitu lewat ya, begitu lewat kita merasa jalan ini milik kita. Jadi kalau ada orang itu kok mau minta jalan langsung ding ding sama mendelik. Wah. Ini ego, hawa. Lihat yang diajarkan para wali. Para wali jalan sama murid-muridnya. Bukan sendiri ya, sama murid-muridnya. Berarti kan butuh space ya, butuh space betul, ngomongnya space. Aku nggak keliru, salah no. Inggris ki beda mbak Jawa soalnya. Ini lidah-lidah. Saya itu turunan Belanda. Jadi kalau ngomong bahasa Inggris kurang fasih. Kalau bahasa rodok fasih aku. Ya, bahasa Londo rodok fasih. Bahasa Arab rodok fasih. Karena jalur nasab saya ke atas itu ada yang nyambung ke Rasulullah SAW, ada juga yang nyambung ke Belanda. Karena neneknya kakek saya atau itu adalah orang Belanda. Iya makanya aku kan Habib wajah gak jelas. Dilihat kok wajahnya gak ngarapi gitu betul kan ya. Indonesia tapi kok kayak bule. Kamu gak tahu wujud asli saya, ini saya udah nyamar ini. Kalau saya tunjukkan wujud asli saya, bule banget saya. Asli, yang aslinya begitu, ini palsu nih. Lihat Ahmad Anis, anak saya Ahmad Anis itu kan mukanya merah Masya Allah. Karena memang ada selain darah Arabnya ada, Jawanya ada, bulenya juga ada. Nenek saya kan orang Jombang asli, Jawa asli. Jadi saya ini Habib nano-nano. Semua rasa ada. Nah ini jalan seorang ulama bersama murid-muridnya lewat satu kampung. Di ujung kampung ada anjing masuk. Anjing masuk. Murid-muridnya langsung nyetop anjing tadi, anjing diusir. Ulama tadi langsung marah. Jangan usir dia. Biarkan dia lewat. Jalan ini cukup untuk dia dan untuk kita. Masya Allah. Wong segawon diajeni kok. Betul kan ya? Ya segawon aja dihargai. Lo coba lihat loh. Ulama itu ustadz ya. Ustadz itu diajari kalau mau ngomong. Sampai mau ngomong itu aja mulut saya enggak tego. Ya enggak tego. Segawon. Padahal ngomong yang lain bisa tuh ya. Tapi enggak tego mulut saya. Kita diajari untuk didik hati agar halus. Ya lewat kata-kata. Segawonnya biar lewat. Cukup jalannya untuk dia dan untuk kita. Dia di sebelah sana, kita di sebelah sini lewat. Egonya dihapuskan. Gak mungkin bisa jadi wali kalau tidak bisa menghapuskan ego. Bagaimana seorang bisa menjadi pemimpin kalau egonya yang memimpin? Ngeri. Sedikit orang gak cocok, kayak tadi itu baru naik motor, di depannya ada orang gak cocok, tabrak. Ya kan ya, brok, minggir gue, joroke, brok itu karena ego. Duduk di pengajian kok di sebelahnya ada orang yang mau duduk nggak pas, langsung silonya dilebarkan, nggak ada tempat lagi ya, dilebarkan, nggak mau ngasih tempat orang lain. Ini ego ya, naudzubillah min dzalik. Bersihkan diri dari ego, maka kita akan menjadi sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah turunannya ego itu namanya kibir. Turunannya Hawa itu punya anak cucu. Ya, anak cucu Hawa itu namanya sombong. Ya, karena enggak mau dikalahkan jadinya sombong. Sombong itu perbuatan akibat ego, enggak mau dikalahkan. Perbuatannya merendahkan orang, menghina orang, mandang remeh orang, itu namanya sombong. Makanya dikatakan orang yang punya takabur, punya kibir, punya sombong, gak akan bisa masuk surga. Gak akan. Jadi surga ini tahu kalau ini
Yes, handphoneku alhamdulillah rada apik. Handphone sekarang itu kan cerdas-cerdas ya. Ada yang mau buka kunci pakai sidik jari, ada buka kunci pakai face recognition. Oh bener ngono kuwi. Apa? Face apa kuwi? Betul gitu ya. Saya takut salah. Tek. Ya, dilihat wajahnya cocok, buka sendiri. Betul. Begitu saya pakai kopiah, wajah tidak dikenali. Ini wajah saya, wajah tidak dikenali. Betul kan? Gara-gara apa? Pakai kopiah saya copot, buka. Nah, nanti ada orang mau masuk surga, semuanya udah bagus. Sholatnya bagus, zikirnya bagus, ini bagus. Mau masuk surga, wajah tidak dikenali. Kenapa? Masih ketutupan sombong. Ketutupan sombong sekecil apapun, wajah tidak dikenali. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Kama qala sallallahu. Tidak akan bisa masuk surga seseorang yang di hatinya ada sifat sombong sekecil apapun. Baiso. Wajah tidak dikenali. Ketutupan kopiah. Wajah tidak dikenali gara-gara pakai kacamata. Wajah tidak dikenali, ya. Gara-gara mungkin make upnya kekandelan, ya, wajah enggak dikenalin. Ya, kamu bersihkan wajahmu, maka HP-nya kenal wajahmu. Bersihkan hatimu, maka surganya kenalkah kamu. Selesai. Wis rampung. Udah selesai ini pengajiannya. Asik? Ya, itu yang saya sampaikan tadi kemarin Anda lihat sendiri kan? Jadi bukan dibuat-buat. Ada akhlak itu yang dipaksakan, namanya baru belajar berakhlak. Tapi ada akhlak yang bisuhulah, munculnya itu spontan. Ya kalau munculnya spontan berarti sudah jadi akhlak. Ya munculnya spontan. Nah ini yang spontan itulah yang nilainya sudah luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan mulai dari Mas Fadli yang virtual nonton dulu aja, biar menyaksikan dulu santri-santri saya. Silahkan yang mau bertanya laki-laki ada enggak di sini? Yang laki-laki, yang setengah laki-laki silahkan. Mikir dulu sambil minum kopi, monggo diunjuk. Siap, Mas Seto mic-nya. Yang belakang dulu sebentar. Pakai mic saja Mas Seto, sini. Kepalanya aman Mas Seto? Mas Seto karena bersemangat kepalanya terbentur TV. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Alfi Huda. Asal Padang. Belajar Habib Muhammad. Alhamdulillah 3 bulan lebih. Mohon penjelasan dari niat mencari ridho Allah dalam segala sesuatu. Mohon penjelasan dari niat mencari ridho Allah dalam segala sesuatu. Assalamualaikum. Grogi saya. Habib, mohon maaf mau tanya, kalau untuk nama saya Ari dari Klaten, Dok. Dokter jiwa maksudnya, menyejukkan jiwa. Iya Beb, ini untuk membahas tadi yang untuk masalah ego ya Beb. Kita dimana untuk menyatukan, untuk suami istri misalkan saya kebetulan sudah punya istri, untuk menyatukan 2 jiwa jadi satu itu tadi kan harus benar-benar menentukan ego, istilahnya seperti itu. Nah,
Yang saya mau tanyakan, kapan kita harus mengeluarkan ego, Bib? Terima kasih. Iya, kita di mana kita harus istilahnya sebagai kepala rumah tangga itu mengeluarkan ego kita. Iya, memakai egonya. Terima kasih. Dua pertanyaan dari Alfi Huda dan Mas Ari, yang kedua-duanya ini berawalan A namanya, Alfi Huda dan Ari. Pertanda baik, ya. Pertanyaan diawali dari A, berarti berikutnya yang B. Isoai. Alfi Huda, ridho Allah dalam segala sesuatu itu mudah. Allah itu ridho kalau kamu ridho, selesai. Jadi kalau kamu dikasih uang 1 rupiah, kamu senang, ya Allah senang dengan sholatmu yang 1 rakaat. Witir 1 rakaat saja Allah senang. Kamu dikasih 1 rupiah senang. Itu satu ya dalam karunia. Kemudian dalam maksiat tidak boleh ridho ada kemaksiatan dimanapun. Jadi hati harus tidak suka adanya kemaksiatan dimanapun, termasuk kemaksiatan diri sendiri. Kemudian di dalam musibah, dikasih musibah model apapun harus ridho. Artinya apa? Menyadari aku bukan siapa-siapa, aku miliknya. Jadi kalau dia memperlakukan aku model seperti apapun, aku suka-suka saja. Gak ada protes hatinya atas perlakuan takdir ilahi. Itu namanya ridho. Kalau kita seperti itu, maka Allah ridho dengan kita. Ya surga akan jadi milik kita. Intinya kembali ke hati kita sendiri. Ridho sama Allah enggak? Kalau kita ridho sama Allah, Allah ridho sama kamu. Kalau kita enggak ridho sama Allah, sehebat apapun kita berbuat, ya Allah enggak akan ridho. Ya, termasuk ridho Allah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah bergantung ridhonya orang tua. Nah, kamu disuruh taat sama orang tua, sama Allah ridho enggak? Orang tua saya nyebelin, Yai, Ustadz, Habib, iya. Tapi kamu harus ridho punya orang tua seperti itu. Kamu harus taat padanya dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu harus senangkan dia karena Allah yang suruh kamu senangkan orang tuamu. Maka Allah ridho sama kamu. Jadi fi kulli syai' dalam setiap langkah kalau mau tanya Allah ridho sama kita apa tidak, yaitu kalau di situ urusannya taat, ya kita taat. Urusannya maksiat kita tinggalkan. Urusannya musibah kita jangan protes, ya artinya legowo, seneng. Ya urusannya karunia tidak melihat yang pemberiannya, lihat yang memberi. Allah loh yang kasih, menerima dengan senang hati. Maka Allah akan ridho sama kita. Singkatnya begitu ya. Karena itu bahasan panjang dan lebar di kitab Ihya Ulumuddin itu maqam al-ashir, maqam yang ke-10 dari tingkatan maqamnya para wali, maqam ridho. Itu maqam yang paling susah, ya paling tinggi, penjelasannya juga panjang dan lebar. Oke, Mas Suroto ini ada perlu sama saya atau memang baru masuk hadir? Oh baru datang. Oh ya alhamdulillah. Istrinya diajak enggak? Oh di rumah istrinya? Oh kerja, Masya Allah. Jaga orang tua, alhamdulillah. Mas Ari ini, pertanyaan Mas Ari kapan pakai ego? Ila yaumil kiamah ego enggak boleh dipakai. Tidak pernah boleh kita pakai ego kita. Ego itu harus dihilangkan. Ego harus dihilangkan. Apalagi dalam memimpin, gak boleh pakai ego. Tapi kan kita harus mimpin. Ya harus mimpin. Ya mimpin gak pakai ego, pakai aturannya Allah. Jadi ketika kita tegakkan itu, yang kita tegakkan aturan Allah, bukan ego. Aku suamimu, taati aku. Wah ya melanang tenan ya, ngeri. Bukan gitu. Ini kan ada aku, nah, itu ego. Sebetulnya bukan masalah taat sama Allah, taati aku kan gitu. Tapi ini enggak, dia tegakkan aturannya Allah Ta'ala. Saya ditugaskan Allah memimpin rumah tangga ini.
Jadi ya kamu harus ikuti aturannya Allah. Ya Allah yang nyuruh, bukan saya. Ini kalimat ini sama tadi sama atau beda? Rasanya yang beda. Intinya sama. Betul kan ya? Nah itu egonya dihilangkan. Kalimatnya sama, satu pakai ego, satu enggak pakai ego. Aku yang mimpin. Ya. Aturannya Allah, kamu tidak boleh keluar dari rumah tanpa izin aku. Bukan aku yang pengen seperti itu, tapi Allah yang suruh. Jadi kalau aku rubah aturan itu, Allah akan marah sama aku, Allah akan marah sama kamu. Jadi kalau kamu mau keluar dari rumah, izinlah sama aku. Tanpa izinku jangan keluar dari rumah. Tapi aku yang gak gitu-gitu banget, yang gitu ya. Untuk kamu, Kak beri izin kalau keluarnya itu ya ke rumah orang tuamu gak usah izin, cukup lapor saja. Keluarnya mau nolong tetangga ya rumahnya kebakaran ya, gak usah izin ya. Dan gak perlu lapor sekarang, lapornya nanti saja. Akhirnya kan jadinya cair asyik. Ya jadinya cair asyik. Menjalankan aturannya Allah. Gak boleh pakai ego. Orang kalau pakai ego buyar. Berarti yang keluar bukan aturannya Allah, aturan egonya. Makanya ketika ada orang itu perang, Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah ketika duel dengan orang kafir. Perang nih ya artinya bukan hidup berdamai, memang lagi dalam kancah peperangan. Seru. Dulu kan kalau perang kan bukan saling sembunyi ya. Sekarang kan yang nembak sama yang ditembak pada nggak ngerti kan. Tahu-tahu peluru kendali bung gitu ya. Kalau dulu kan enggak, baris. Ya, satu lawan satu. Mudah-mudahan kita nggak ngalami yang begitu-begitu. Amin. Damai selalu Indonesiaku dan duniaku. Amin Allahumma amin. Perang. Sampai satu titik musuhnya tadi pedangnya lepas. Bruk, jatuh. Kayak di film-film dulu ya. Nah, terus ini pedang taruh di lehernya nih, siap untuk ditebas. Hasilnya apa? Nah, karena udah kalah, ya daripada nanti mati leher ditebas tanpa berusaha apa-apa, maka yang kafir tadi memuaskan nafsunya, dia meludahi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Coba itu kalau kamu, oh meh mati gaya, gitu kan ya. Ini kalau kita mungkin begitu, ini sahabatnya Nabi Muhammad SAW lain bro. Pengendalian egonya sudah luar biasa. Ini saya angkat senjata karena memang perintah membela agama Allah. Bukan perintah membela harga diri. Saya bukan bela harga diri saya bela agama Allah. Langsung pedangnya disarungkan. Pergi, cari musuh yang lain. Lah yang tadi udah jatuh manggil, kalau bahasa kita, sebentar. Sini dulu ya. Klarifikasi. Kamu saya ludahin kok saya enggak dibunuh kenapa? Padahal tadi kamu bernafsu bunuh saya. Oh maaf, tadi saya ini duel sama kamu, kita enggak tahu siapa yang akan mati di antara kita, enggak ngerti. Saya membela agama Allah karena kamu memerangi agama saya dengan senjata, saya harus angkat senjata. Tapi ketika kamu ludahin saya, muncul ego saya, marah saya karena kamu ngeludahin saya. Sehingga kalau kamu saya bunuh, saya dimurkai oleh Tuhan saya. Saya dimurkai oleh Allah karena saya bunuh kamu bukan karena Allah, saya bunuh kamu karena harga diri saya kamu injak. Agamamu ngajari begitu, iya. Aku ikut sama kamu, syahadat, akhirnya perang bareng. Masya Allah. Ini ajib kan ya. Meniadakan ego, jadi ego gak boleh ada. Gak boleh ada. Jelas semuanya? Ya seperti kemarin misalnya. Mas Gibran mau cium tangan saya tarik. Ya saya tarik. Kenapa saya tarik? Ya karena saya merasa saya lebih muda dari Mas Gibran. Biasanya yang cium tangan itu yang muda cium tangan sama yang tua. Lah aku merasa lebih muda kok.
mau dicium tangan, jangan. Ya, saya masih muda gitu. Saya kalau ketemu sama ulama kan juga begitu. Ya, saya berusaha mencium tangannya ulama tadi. Ulama tadi berusaha mencium tangan saya, akhirnya berusaha ciuman. Wah, gitu kan ya. Kenapa seperti itu? Karena masing-masing merasa aku lebih muda, ya aku lebih junior, beliau lebih senior seperti itu. Meniadakan ego. Nah, kecuali kalau sama anak, ya, bapak ya biar barokah. Kan begitu ya sama anak gitu. Tapi sama orang lain kita belajar meniadakan ego. Jangan nunjukkan aku. Aku Habib Novel. Ambungen ayo. Santri, cium nih saya Habib Novel nih. Coba tanya sama yang tinggal di Masjid Ar-Raudhah di sini. Hanya satu orang yang saya izinkan cium tangan saya. Namanya Mas Ucup, penjaga pos. Edwin ini sejak kenal saya sampai hari ini belum berhasil cium tangan saya. Ustadz Iis sampai hari ini belum berhasil cium tangan saya. Iya, kenapa? Saya paling muda. Tapi kalau sama Ucup, saya kalah. Mas Ucup itu begitu lihat saya langsung, Habib izin cium tangan. Wah, itu tatapan matanya saya takut saya. Jaga pos bro, ya badan keker, nggak ngasih tangan saya diapa-apain gimana coba ya. Khusus Mas Ucup tak serahno. Ya, yang lain saya enggak. Aku lebih muda. Kita ngajarin diri seperti itu. Ya, ngajarin diri seperti itu. Ini namanya latihan. Semua harus dengan latihan. Nanti kalau udah pakai latihan kan nggak bisa jadi. Al akhlak bitakhalluk. Ya, al khuluq bitakhalluk. Mau punya akhlak ya harus belajar menyandang akhlak. Saya latihan senyum. Jadi saya kalau duduk sama ulama, duduk sama tamu gitu, selalu saya lihat foto-foto saya kaget. Aku kok mesem terus ya? Saya kok ngomong kok senyum terus? Itu saya. Kalau ngomong begitu, baru tahu saya. Jadi saya baru tahu kalau saya ngomong itu senyum terus. Dari foto taunya. Karena saya belajar mesem. Itu enggak setahun 2 tahun. Ya, puluhan tahun latihan ngomong sama senyum. Saudara-saudara gimana kabarnya? Sehat apa? Ya awalnya ya kaku. Gitu. Awalnya. Namanya juga lah latihan. Tahu kan yang latihan senyum itu kan ya awalnya. Lama-lama kan terbentuk dengan sendirinya. Jadinya akhlak. Jadi al-khuluq bitakhalluk. Akhlak harus dipaksakan. Kalau dipaksakan nggak bisa. Ya nggak dipaksakan nggak bisa. Kecuali memang orang yang gawan bayi. Nah itu memang sudah karakternya, orangnya memang modelnya seperti itu. Wajahnya memang wajah cetakan mesem. Oh langka itu. Ya langka. Diamnya saja senyum. Masya Allah. Sementara senyum kita aja masih cemberut. Dia itu diamnya udah senyum. Itu indahnya luar biasa. Nah kalau kita secara umum ya harus belajar akhlak ya. Belajar menghilangkan ego. Ya belajar menghilangkan sombong. Belajar menghilangkan ujub, menghilangkan riak, latihan. Di antara latihannya itu kalau duduk di belakang nggak merasa tersingkirkan. Belajar menikmati. Tapi kadang udah belajar menikmati muncul bisikan. Hebat kamu, tawadhu belakang sendiri. Oh setan lagi. Nah, ini namanya repot lagi. Berusaha dirusak hatinya oleh setan. Lawan lagi, pindah duduknya depan. Depan berarti sudah ke depannya tidak karena sombong, udah bersih. Ajib, udah bisa begitu, latihan terus. Menyenangkan itu. Jadi paling asik itu kita berhubungan sama diri kita sendiri. Siapa sukses berbicara dengan hatinya, dia akan sukses berbicara dengan hati manusia. Catat kalimat ini, mahal. Aku lagi entuk. Jelas? Dah giliran mbak-mbak. 2 penanya dulu. 1 di sini, 1 di belakang. Ya, yang lain nanti. Silakan ponakan saya, Viga. Ya, ini Viga. Ya. Mic-nya ini tolong diserahkan. Lewat depan sini. Ini ponakan saya. Ponakan bener, ya. Anaknya kakak saya. Iya cantik memang. Ponakan saya. Malu kamu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Habib, nama saya Anisatun Sahro. Asalnya dari Tegal. Kuliahnya di UNS. FKIP. Bukan. Begini Habib, mungkin ini pertanyaan dari seluruh perempuan yang ada di sini. Mungkin sudah juga ramai diperbincangkan tentang berita poligami, Ustaz. Kan sudah ada berita terkait seseorang yang disebut kiai gitu menikah sampai 4, tapi ternyata sudah menikah 6 kali. Mungkin teman-teman sudah melihat berita itu kan? Ya. Yang pertama, yang diceraikan itu ternyata karena alasan menopause. Kemudian juga ada juga yang dinikahi di bawah umur. Padahal itu orang sudah tua lah ya. Ya. Tapi ternyata perempuan-perempuan di sana yang dinikahi itu ditanamkan untuk nurut suami dengan alasan untuk mendapatkan ridho Allah, karena jalan menuju surga kan lewat ridho suami gitu. Ridho Allah adalah ridho suami. Ya, pertanyaannya bagaimana perempuan kami sebagai perempuan mendapatkan ridho Allah, ridho suami tanpa harus merasa tersakiti dengan kegiatan ya. Inti pertanyaannya seperti itu Habib. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya cukup berat, betul-betul mewakili para wanita yang di sini. Bagaimana caranya kami mendapat ridho Allah dan ridho suami tanpa merasa tersakiti? Wah. Sementara ada suami-suami yang berpoligami, betul gitu ya? Oke, I see. Nomor 1. Urusan hati sakit itu karena tak pandai mengelola hati. Gak ada kaitannya dengan poligami. Tanpa poligami, suamimu, istrinya cuman kamu pun sering sakit hati terhadap suamimu. Betul atau betul? Jadi jangan pernah jadikan sakit hati alasan untuk menciderai poligami. Gak bisa. Poligami itu hukumnya Rabbul Alamin untuk menata kehidupan yang ada di muka bumi. Tentunya dengan peraturan-peraturan yang sangat ketat. Ya, peraturan-peraturan yang kalau dilanggar pun mengakibatkan pelakunya mendapatkan hukuman yang keras dari Allah Ta'ala. Salah satu contohnya adalah siapa yang di hari kiamat itu di dunia dia tidak adil kepada pasangannya, di hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan stroke. Ngeri kan ya? Hati-hati loh. Stroke akhirat, ngeri ya. Naudzubillah min dzalik. Maksud saya begini, peraturan poligami enggak ada kaitannya dengan sakit hati. Ya kaitannya dengan masing-masing yang menjalani itu tahu hukumnya bagaimana, kewajibannya apa, haknya apa.
sanksinya kalau nggak menjalankan apa dan seterusnya. Nah terus bagi wanita yang menjadi korban poligami. Nah betul, ini lebih saya perbaiki. Pertanyaannya saya perbaiki. Sebagai korban poligami, nggak enak juga ya korban poligami ya. Maksudnya apa? Sejak awal tidak pernah dia punya cita-cita untuk dipoligami. Kan ada wanita yang sejak awal komitmen, oke, nggak jadi masalah kamu berpoligami. Ada wanita yang mengatakan, awas kamu kalau sampai kamu cari yang lain. Wah, ada yang begitu kerong gitu kan ya. Ada macam-macam wanita kan, bebas dengan ekspresinya masing-masing. Nah sekarang bagaimana kalau ada seorang menjadi korban poligami, ternyata suaminya tanpa diketahui di kemudian hari punya istri lagi. Ya. Dan korbannya adalah kamu, entah di mana. Sakit hati. Bolehkah saat itu hatinya merasa sakit? Jawabannya boleh. Merasa sakit karena diduakan itu boleh, memang sakit kok ya. Kamu dicubit sakit boleh enggak? Boleh. Sakit dicubit. Masa sakit? Ora. Ngapusi kamu ya. Sakit ya sakit. Siapa bilang enggak sakit? Tapi Allah ngasih aturan. Kamu harus bisa mengelola hati. Tidak boleh perbuatanmu melanggar aturan ilahi, karena itu akan menyakiti dirimu sampai akhirat nanti. Ya, anggap saja itu musibah. Itu musibah. Nah, mukmin yang baik dia bisa merubah musibah menjadi karomah, menjadi kemuliaan. Ketika orang dapat musibah, maka tugasnya adalah sabar. Nah, sabar itu bagaimana? Mengendalikan lisan, mengendalikan tangan, mengendalikan tubuh dari melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya sabar. Sabarnya lisan tidak keluh kesah yang haram. Sabarnya lisan tidak menghina orang. Jangan sampai karena sakit hati kemudian mulai ngomong kasar sama suami. Dasar lelaki gak punya hati. Kamu bla 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 jadi musik. Wow, jadi musik gitu. Akhirnya dia melakukan dosa. Dia melakukan dosa. Karena tidak mengendalikan lisan. Kalau diem nangis boleh? Oh boleh. Setahun nangis boleh. Tapi kan kurang kerjaan. Ngapain setahun nangisin suami kan begitu ya. Tidak sehat namanya. Sakit hati boleh tapi harus sabar, dikendalikan. Mulai kemudian hatinya diobati. Hatinya diobati. Pilihannya kan ada dua, menjalani dengan menikmati atau menjalani dengan tersakiti. Kan begitu. Saya pilihannya cari ganti. Wah, gak ada dalam syariat pilihan cari ganti karena dipoligami. Gak ada. Selama suamimu itu adil menjalankan aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu harus berupaya menjadi istri yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kenapa saya mengalami ini? Musibah. Ya itu musibah. Musibah harus dirubah jadi nikmat ya. Caranya bagaimana? Saya pernah ditelepon sama ibu-ibu. Ini pengalaman langsung ya. Habib nangis. Perempuan banget. Namanya juga ibu. Kenapa bu? Suami saya nikah lagi. Ini dulu loh ya. Saya kira-kira 20 tahun yang lalu. Suami saya nikah lagi. Oh saya udah jadi Habib waktu itu. Ya sejak lahir kan udah Habib. Habib itu kan julukan untuk semua orang yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Mau alim, mau enggak alim ya. Tetap julukannya Habib. Nah kalau dia memang alim ditambahi biasanya Ustadz Habib gitu kan ya. Habib yang Ustadz gitu. Nah terus saya nanya, kenapa ibu nangis? Suami saya nikah lagi. Maka saya jawab dengan lantang tapi lembut. Alhamdulillah.
langsung berhenti nangisnya. Wah, drama Korea banget ini. Baru nangis bisa langsung berubah jadi diam dan suaranya lantang. Habib, kok bilang alhamdulillah gimana sih? Kaget saya. Hebatnya wanita yang satu ini dari menangis terisak-isak menjadi suara lantang ya, dan menggetarkan jiwa yang mendengar. Oh. Saya jawab, maaf Bu, saya ucapkan alhamdulillah bukan atas poligami yang Ibu alami, tapi alhamdulillah Ibu punya suami yang baik. Baiknya di mana? Tenang, macan ngamuk, oh ya. Kamu kalau ngadepi macan ngamuk tuh harus tenang dulu ya. Baiknya di sini Bu, dari banyak pilihan, dia bisa berzina, dia bisa kumpul kebo, tapi dia berani mempertanggungjawabkan di hadapan Ibu dan menyatakan, aku punya istri lagi. Artinya dia pilih taat pada Allah Ta'ala walaupun resikonya harus berhadapan dengan orang yang dia cintai. Oh, langsung cep menang. Tapi saya dipoligami. Nangis lagi ya. Asik, ini bener nih, ini kisah nyata. Bukan drama Korea atau sandiwara. Saya jawab, Ibu betul. Ya, memang gak enak, hati sakit. Cuman kan Ibu harus pandai jadi pemenang. Jangan jadi orang yang kalah. Maksud Habib gimana? Maaf ya Bu ya. Yang nikah lagi kan suami Ibu. Betul. Berarti suami Ibu senang atau enggak senang? Senang. Nangis. Ya disitulah Ibu salahnya. Salah di mana? Suaminya senang kok Ibu pilih susah. Berarti suaminya senang terus, Ibu susah terus. Kemudian wanita yang dinikah sama suami Ibu senang terus. Dia senang terus, suami Ibu senang terus, Ibu susah terus. Ya. Masuk ke otaknya. Terus gimana cara saya senang? Ya anggap aja. Ya yang satu tidak ada. Loh, kenyataannya ada Beb. Lah ya anggap saja. Latihan menganggap. Ya, kan butuhlah latihan. Jadi jangan pernah bicara tentang orang lain ketika ada suamimu. Bicara aja tentang dia dan kamu. Jangan biarkan orang itu merusak keindahan yang ada dalam rumahmu. Woi. Masuk ya. Diterima nasihat itu. Berapa bulan kemudian telepon, alhamdulillah Habib, sekarang saya bisa bahagia. Masya Allah. Kalau suami saya pergi, saya anggap pergi keluar kota, enggak pergi ke rumah yang itu. Iya bagus, sudah lanjutkan. Ya. Jadi dia bisa ngelola hati. Memang hati itu sakit, tapi kan harus diobati. Kan enggak ada atau anjuran, silakan kalian semua poligami, kan enggak. Tapi ada kejadian memang ya seperti itu. Maka harus diobati. Bukan setiap ketemu poligami hancurkan, bubarkan. Akhirnya enggak memberikan solusi dalam kehidupan. Ya enggak bijak yang seperti itu. Saya pernah ditanya sama orang, Habib gimana itu kok orang punya istri lebih dari satu? Kan dia enggak adil. Saya jawab, kok kamu bisa menjadi Tuhan? Bisa menghakimi adil atau tidak adil. Anakmu berapa? 4 Bib. Kamu gak adil. Kok bisa Bib? Iya. Kalau saya jadi anak pertamamu saya bisa marah. Ayah, belumkah cintaku cukup untukmu? Kenapa engkau buat adik-adik lagi untukku? Kenapa engkau 2-kan aku, 3-kan aku, 4-kan aku? Bukankah cukup aku sebagai anak ini untukmu seorang ayah, ibu, tega engkau? Pasti bapak akan jawab, oh jangan marah, itu adikmu. Ayah, ibu sayang sama kamu, itu adikmu, sayangi. Sejak kecil kamu doktrin anakmu untuk mencintai adiknya, hasil perbuatan kalian berdua. Dan kamu paksa itu si anak untuk membagi hatinya dengan adik-adiknya. Dan menerima bahwasanya hatimu juga memiliki adiknya dalam hatimu. Dan anak itu tumbuh bisa menerima kenyataan seperti itu karena tiap hari dididik seperti itu.
Nah itu urusan hati, jadi hanya perlu pendidikan. Paham ya? Angel tuh diterima, angel loh. Wanita tuh banyaknya pakai hati, nggak pakai logika. Jadi kalau mau bicara pakai logika ya susah. Harus pakai hati. Pakai hati harus hidup setiap hari, diajari terus. Kan gitu, diolah terus hatinya. Tapi begitu logika berpikirnya seperti itu. Nah, itu cara ngolah hati. Memang tidak mudah. Tapi kalau mampu dalam kehidupan ini jadi orang yang merdeka. Hatinya tidak dikuasai oleh situasi yang ada di luar. Di luar ini terjadi model apapun, hatiku Tuhanku, hatiku Tuhanku, hatiku Tuhanku. Orang yang hatinya masih kepada yang akan mudah tersakiti. Tersakiti oleh siapapun itu ya. Bahkan oleh handphonenya bisa tersakiti. Plak, handphonenya jatuh, tersakiti. Ini contoh semalam itu alhamdulillah saya selamat. Alhamdulillah. Jadi semalam itu saya dari Malang itu naik mobil, tiba-tiba kap mobil saya itu terbuka di tol. Jadi blak gitu ya. Buka blak, saya kira ada Superman nempel di kaca. Superman nempel di kaca gitu ya. Alhamdulillah enggak banting setir ke kanan, enggak banting setir ke kiri, tetap lurus, peteng, tiba-tiba kok depan gelap. Ada apa ini? Ternyata kap mobil nempel. Alhamdulillah kacanya enggak pecah, kan begitu. Terus gimana? Ya udah minggir, cari tali, dapatnya apa? Oh ada gantungan handphone, apa namanya? Di mobil itu saya lepas, pasangkan diikat, udah jalan. Jangan dipikiri, wah kap mobil lucu, pagi gini. Sepanjang jalan nanti akan stres. Betul kan ya? Hatinya enggak enak. Kap mobil lepas, kaca aman, ya wes tutupkan lagi taleni. Urusannya besok hari Senin bawa bengkel, selesai. Enggak usah dipikiri. Nah kalau kita pikirin dikit-dikit nih semua akan merusak hati. Baru begitu aja merusak hati, apalagi di poligami, remuk saudara-saudara. Hancur, maka harus latihan mengosongkan hati dari makhluk ilahi. Karena hati hanya milik Rabbul Alamin yang menguasai jagat raya, dunia, akhirat dan semuanya. Kalau tidak engkau berikan hatimu kepada Tuhanmu, tak ada makhluk yang bisa mengusik jiwamu. Catatan kilarang kimogi. Saya sendiri enggak hafal itu. Nah, jika udah kau berikan hatimu untuk Tuhanmu, tak ada makhluk yang bisa mengusik jiwamu. Tidak ada. Modelnya seperti apapun. Jelas Mbak? Ya walaupun enggak jelas, mandok jelas ya. Oke, yang di belakang silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ati, Beb. Ati, ya. Dari Blitar. Kerja di Boyolali. Telatar, Beb. Telatar. Yang pertama, saya mau menyampaikan salam dari ibu bapak buat pertanyaannya, apakah ada kebaikan yang diikuti oleh hawa nafsu, Beb? Terus bagaimana cara tahu hal tersebut? Terima kasih. Ya, Mbak Atik dari Blitar kerja di Boyolali, Telatar ya? Betul. Nah, nanya tentang adakah, tadi salam untuk ibu dan bapaknya, sudah saya jawab ya. Waalaikumsalam. Adakah kebaikan yang diikuti oleh hawa nafsu gitu ya? Banyak. Contoh, orang puasa sunnah. Orang puasa sunnah, kemudian diundang makan siang sama sahabatnya. Di
dia datang. Sampai di sana, ini ada 3 orang yang diundang ya, dia datang. Sahabatnya udah masakkan masakan khusus kesukaan dia. Favoritnya. Ini sahabat dari SMA gitu ya. Ini dulu masakan kesukaanmu, udah aku masakkan dengan tanganku sendiri. Terus jawab, sorry bro, hijrah. Nah, maksudnya Senin puasa bro, maka sadar loh, Senin puasa jangan makan-makan kamu. Ini hawa nafsu. Kenapa? Karena seharusnya ketika dia diundang makan, ya judulnya ibadahnya adalah makan. Dia tetap puasa Senin, tapi begitu sampai di sana nggak usah ngomong aku lagi puasa. Justru seperti yang saya sampaikan kemarin, alhamdulillah bukanya disegerakan gitu kan ya, seneng hati. Oh ya, ini lama nggak makan seperti ini, padahal kemarin baru dimasakkan. Kan nggak lama atau 24 jam ya. Lama, oh ya ini makasih jazakumullah khairan, nyenangkan hati. Dia kalahkan ego hawanya. Tapi kalau dia tetap puasa, berarti dia puasa karena hawa nafsu, bukan karena taat aturan Allah Ta'ala. Aturannya Allah Ta'ala, kalau kamu diundang makan siang, dia puasa sunnah, kamu nanti kalau nggak makan itu melukai hati orang yang nyukui, maka batalkan puasamu, lanjutkan makan siangmu. Ini contoh. Kemudian lagi, orang yang disuruh ayah dan ibunya ke pasar. Sementara dia lagi lihat kajian online YouTube bersama Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ya, lagi online YouTube ngaji bareng Habib Novel. Zoom sama Habib Novel. Ibunya manggil, nah tolong belikan ibu gula di pasar sekarang. Terus dia jawab, bu ini lagi seru-serunya ngaji bu. Dia nggak mau. Dia bilang nanti aja bu. Nah nanti aja ini bagian dari hawa nafsu. Jadi ngajinya itu karena hawa nafsu. Kalau ngajinya karena Allah Ta'ala, ilmu itu yang ngasih Allah bukan Habib Novel. Dia pergi ke pasar demi mencari ridho Allah lewat orang tuanya. Yang di hati Habib Novel kalau ada ilmu akan dimasukkan ke dalam hatinya. Karena al-ilm minas sudur ila sudur. Ilmu itu dari hati ke hati. Allah yang ngasih. Bukan ustadz, bukan ulama. Tapi yang ngasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah hanya memberikan kepada hati-hati yang gak ada hawa nafsu. Ilmunya Allah ini mahal. Nah, dicari hati yang merendah, itu yang dikasih sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kumpulan informasi loh ya, ilmu. Yang al-ilm khasyah kulluh. Ya'raf bidzaka ahluh. Ilmu itu adalah rasa takut pada Allah Ta'ala. Orang yang punya ilmu kelihatan tuh di wajahnya. Wajahnya bercahaya, tawadhu, rendah hati, ya, menyenangkan. Kelihatan dari apa namanya wajahnya, dari perilakunya. Nah ini termasuk contoh orang yang menggunakan hawanya, egonya, nafsunya, tapi berkedok taat. Sementara dia abaikan orang tuanya. Hawa nafsu. Orang yang bilang mau cari nafkah demi anak istri, cari nafkah demi anak istri, tapi enggak sholat 5 waktu. Nah ini cari nafkahnya bukan ibadah, ini hawa nafsu. Kenapa? Karena sampai sholatmu terabaikan. Kalau kamu enggak karena hawa nafsu, maka ketika waktunya sholat, kamu akan tinggalkan duniamu, sementara waktu kamu akan kembali sholat ngadap Allah, selesai lanjutkan. Alasannya apa? Cari nafkah untuk keluarga. Itu namanya enggak ada hawa nafsu. Jelas? Ya insya Allah begitu, karena contohnya sangat banyak. Alhamdulillah tidak terasa udah 1 jam 10 menit kurang sekian detik saya berbicara. Dan sudah ada 4 pertanyaan tadi yang cukup mewakili banyak orang yang ingin bertanya di seluruh dunia. Iya, kalau enggak percaya silahkan nanti tanya pada mereka. Ya banyak yang terwakili. Nah sebentar lagi masuk waktu zuhur. Jadi persiapan untuk sholat zuhur. Setelah sholat zuhur nanti makan dulu ya. Makan dulu, kenyang dulu. Kembali ke aula. Setelah kalian kumpul di sini sudah dibagi nanti sama Mas Seto. Per 10 orang Mas Seto ya. 5 kanan, 5
kiri nanti diatur, saya duduk aja di sini, terus kita foto cepret-cepret, ladies first mulai dari yang perempuan dulu, baru nanti yang laki ya. Setelah selesai foto langsung meninggalkan aula menuju kamar santri, siap-siap packing dan segera tinggalkan tempat ini. Ya, kenapa begitu? Ya biar panitia bisa istirahat. Panitianya kasihan itu. Mbak Mas. Tapi kereta saya sore ya nggak apa-apa sampai sore gitu ya. Nggak masalah. Maksudnya segera prepare untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari. Weekend is over. Weekendnya udah selesai. Pulang jadi santri lagi dalam kehidupan nyata. Ya, mudah-mudahan berkah manfaat. Nah nanti saya mau data 2 pekan lagi insya Allah kita buat jadwalnya dulu ya. Kalau sudah siap yang mau ikut nyantri next dari santri yang ada sekarang ini coba angkat tangan. Yang mungkin bersedia kan mungkin ada yang banyak punya acara bla bla bla. Ya alhamdulillah banyak yang bersedia kan ya. Ya masing-masing kan punya kegiatan. Siapa tahu ada yang mau nikah kan saya nggak tahu. Ya. Amin tuh ya. Amin, amin. Siapa yang ngerti? Wallahu a'lam. Siapa yang mau nikah? Yang mana? Alhamdulillah. Kapan mau nikah? Kamis besok. Oh Masya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah barokah, samara, sakinah, mawaddah, warahmah. Dikarunia anak turunan yang soleh, soleh ila yaumil kiamah. Rezeki berlimpah ruah tanpa susah payah, barokah datang dari segala arah, enggak bawa masalah, dunia jannah. Amin Allahumma amin. Amin. Yang amin dapatnya banyak itu. Oh iya. Modal amin untuk podo ya. Indahnya Islam. Insyaallah begitu ya. Mas Eto, jadi untuk santri weekend berikutnya nanti kita data ini siapa yang mau ikut untuk berikutnya. Baru kita akan tambah kuota kalau memang situasi Covid memungkinkan. Ya. Mudah-mudahan seperti dikatakan oleh Mas Wali Kota Solo, mudah-mudahan Solo bisa segera pindah ke level 1, mudah-mudahan ya, amin. Dan kita dukung programnya agar bisa kembali nantinya semua aktivitas seperti sedia kala lagi, amin Allahumma amin. Jazakumullah khairan. Mari kita tutup dengan tabuhan rebana ya Habibana Ali Syailillah. Mana yang nabuh tadi? Maju ke depan, ayo lari Mas Cahyo. Ayo. Abdurrahman bisa. Mas Gondrong. Ya. Abdurrahman ini bisa semua ini, Masya Allah. Muridnya Mas Catur ini. Ini kalau Mas Catur ini juga bisa duet. Coba apa namanya? Ya Habibana Ali Syailillah Syailillah Ya Imam Ibnil Imam Syailillah Asyraqal badru alaina Wa akhtafa badru tamam badru tamam Mithla husnihi ma ra'ayna Fil Iraqaini wa Syam Aini wa Syam Ya Habibana Ali Syailillah
لله شاي لله يا إمام ابني الإمام شاي لله ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام حسن الختام واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام ياك الجسام يا حبيبنا علي شاي لله شاي لله يا إمام ابني الإمام شاي لله شاي لله واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام وسلام يا حبيبنا علي شاي لله شاي لله يا إمام ابني الإمام شاي لله شاي لله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Doakan semoga saya bisa memperluas Majelis Ar-Raudhah. Ya, doakan bisa beli tanah lagi, bisa bangunnya, dan bisa bayarnya, dan bisa memakmurkannya tanpa susah payah, dengan rezeki datang dari segala arah. Amin. Allahumma amin. Hajat saya mau minta sama Allah Ta'ala uang 20 miliar ya, untuk beli tanah, untuk bangun, untuk memakmurkan. Saya pengen bangun auditorium, gedung pertemuan, perluasan musola, gedung pertemuan, tempat untuk santri-santri duduk yang kalau duduk bisa nampung 500 santri, duduk nyaman, full AC, lengkap dengan layar biskup yang besar. Oh, mau atau enggak mau? Mulai dengan hayalan dulu, bayang sih. Ya, biar nanti kalau kita mau ngajar itu
ya kelihatan wajahnya Mas Seto di layar tuh gede, Mas Seto wah besar. Wajah saya juga kelihatan besar. Kalau menjelaskan juga enak. Kemudian kalau ada orang-orang yang biasa pinjem untuk kepentingan majelis, ada orang akad nikah atau apa, jadi tempatnya itu sudah ada dan nyaman. Dan di sini kan konsepnya semua gratis, asal sesuai SOP-nya Habib Novel ditaati, semuanya gratis. Begitu. Jazakumullah khairan, walafu minkum. Dan terakhir lagi-lagi saya iklan, Mas Seto, masih ada ya kamera yang mau dijual. Ya masih ada kamera yang mau dijual itu yang mereknya Blackmagic dan beberapa kamera lain. Jika ada yang berminat, memang itu kamera bagus, kamera mahal ya. Saya lagi sederhanakan beberapa kamera agar menjadi kamera yang lebih mudah untuk dioperasionalkan oleh Mas Juki yang kurang paham kamera, itu Mas Agus Joko yang nggak mudeng kamera gitu ya. Ya, teman-teman yang kurang paham kamera profesional mau saya kasih kamera semi profesional tapi hasilnya pro biar lebih oke nanti tampilan-tampilan tayangan-tayangan yang ada di dunia maya, karena setelah ini saya akan membuat insya Allah banyak video-video pendek yang menyenangkan insya Allah. Selain santri virtual yang menjadi salah satu tulang punggung Majelis Ar-Raudhah untuk berbagi ilmu dan berbagi harta. Karena santri virtual ini yang nyantrinya bayar nih santri virtual, hartanya saya gunakan untuk ya menjamu Anda semua. Jadi Anda minum kopi itu diantara rezekinya dari santri virtual. Anda makan nasi bungkus diantara rezekinya dari santri virtual. Alhamdulillah, jadi barokah bisa digunakan untuk mengurusi banyak kegiatan. Kemudian bisa beli macam-macam kamera dan sebagainya, yaitu juga diantaranya bagian dari santri virtual. Ojo mbok anggap terus banyak banget tip ya. Alhamdulillah berkah. Ya, alhamdulillah barokah. Barokah itu bisa jadi banyak. Terima kasih. Walafu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.